Hei hei, kamu punya kesempatan lagi untuk melatih otakmu dan mempertajam kemampuan berpikir logismu nih. Jangan sampai terlewatkan ya. Liam adalah seorang dokter dari Chicago. Suatu ketika dia meminta bosnya untuk mengizinkannya menghadiri konferensi medis di Berlin. Bosnya mengizinkan Liam pergi, namun memintanya untuk mengirimkan laporan foto segera setelah dia tiba di Eropa. Keesokan harinya, sang bos menerima pesan dari Liam yang berbunyi, "Halo dari Jerman, ini saya sekarang." Sebuah foto dilampirkan pada pesan tersebut. Setelah melihatnya, sang bos menyadari bahwa Liam telah berbohong kepadanya. Bagaimana dia mengetahuinya? Di foto, ada jam di dinding yang menunjukkan waktu yang persis sama dengan jam di kantor bos. Kalau Liam berada di Jerman, jam tersebut akan menunjukkan waktu yang berbeda karena perbedaan waktu. Tes matematika dulu yuk. Dapatkah kamu mencari tahu apa yang muncul berikutnya dalam deretan angka ini? Jawabannya angka yang panjang ini. Di sini, setiap angka berikutnya adalah representasi verbal dari angka sebelumnya. Dengan cara ini, jika kita mulai dengan 1, angka berikutnya dalam urutan tersebut adalah 1, dan yang berikutnya adalah 21. Lalu kita akan mendapatkan 12, 11, dan seterusnya. Perhatikan gambar ini dengan saksama. Pria itu telah mengirim pesan kepada pacarnya. Dia tampaknya sangat merindukannya, tapi apa benar? Dapatkah kamu mengetahui apakah si pria mungkin berselingkuh? Ya, sayangnya memang begitu. Lihatlah serbet ini, ada bekas lipstik di atasnya. Dia pasti bersama gadis lain. Suatu ketika, seorang pria mendatangi kantor polisi. Dia mengatakan bahwa dia telah dirampok dalam perjalanan ke bank. Dia membawa sebuah koper berisi sejumlah besar uang ketika seorang pria yang mengenakan topeng hitam dan sarung tangan menyerangnya. Perampok itu merampas kopernya dan melarikan diri. Petugas polisi mendengarkan pria tersebut dan bertanya tentang luka baru di pipi kanannya. Pria itu menjawab bahwa itu berasal dari cincin yang dikenakan penjahat tersebut. Setelah mendengar jawaban itu, polisi tersebut langsung tahu bahwa pria itu berbohong. Bagaimana dia menyadarinya? Apakah kamu juga memiliki perhatian yang sama seperti sang polisi untuk mengetahuinya? Pria itu tidak mungkin tahu tentang cincin di jari si perampok, karena dia mengklaim bahwa penjahat itu mengenakan sarung tangan. Tidurkan aku, dan aku adalah segalanya. Potong aku menjadi 2, dan aku bukan apa-apa. Apakah aku? Aku adalah angka 8. Kalau ditidurkan, aku mirip seperti simbol tak terhingga. Dan jika dipotong menjadi 2, aku jadi 2 angka 0. Perhatikan orang-orang ini. Tugasmu adalah mencari tahu gadis mana yang membuat pria itu tertarik. Ingatlah bahwa jawabannya ada pada detailnya. Dan teka-teki ini dapat memberitahu kami seberapa baik kamu dalam membaca orang. Bahasa tubuh kita dapat memberitahu orang lain banyak hal tentang kita. Cara kamu duduk, berdiri, dan bahkan menggerakkan tangan dapat menunjukkan apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu rasakan. Para gadis dalam gambar memiliki postur tubuh dan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Dan setelah mencermati lebih dekat, kita akan memahami bahwa sang pria jelas tertarik pada gadis yang paling tertarik padanya. Tapi yang manakah dia? Yang kedua dari kiri, kakinya mengarah ke arah sang pria, dan kaki si pria juga bisa dibilang begitu. Gadis nomor 1 dan 3 memang melihat ke arah pria itu juga, tapi mereka tidak terlalu tertarik padanya. Kaki dan bahasa tubuh mereka menunjukkan hal itu.
Seorang tua yang kaya raya tidak memiliki surat wasiat, jadi dia memerintahkan kedua putranya untuk memacu kuda mereka, dan yang kudanya lebih lambat akan menerima warisannya. Kedua anak laki-laki itu menyadari bahwa mereka tidak akan bisa berlomba karena mereka berdua akan menahan kuda mereka. Jadi mereka pergi ke orang pintar dan bertanya kepadanya apa yang harus mereka lakukan. Setelah mendengarkan nasihatnya, kedua bersaudara itu mulai berpacu dengan kecepatan penuh. Apa yang dikatakan orang bijak itu kepada mereka? Dia merekomendasikan untuk menukar kuda. Sekarang, siapapun yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan warisan karena mereka secara teknis masih memiliki kuda yang kalah, yaitu yang lebih lambat. Empat orang datang ke sebuah sungai dengan jembatan sempit yang hanya bisa menampung 2 orang sekaligus. Saat itu malam hari, dan mereka hanya memiliki 1 senter yang harus digunakan untuk menyeberangi jembatan. Orang A membutuhkan waktu 1 menit untuk menyeberangi jembatan, dan orang B dapat melakukannya dalam 2 menit. Orang C membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke seberang. Orang C membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke seberang, dan orang D membutuhkan 8 menit. Jika 2 orang menyeberangi jembatan bersama-sama, mereka harus bergerak dengan kecepatan orang yang lebih lambat. Dapatkah semua orang ini menyeberangi jembatan dalam waktu 15 menit atau kurang? Ya, bisa. Mari kita lihat bagaimana caranya. Pertama, orang A dan orang B menyeberangi jembatan, dan kemudian orang A mengembalikan senter. Ini membutuhkan waktu 3 menit. Selanjutnya, orang C dan orang D menyeberangi jembatan, dan orang D mengembalikan senter setelahnya. Dibutuhkan waktu 10 menit lagi. Dan terakhir, orang A dan orang B menyeberangi jembatan lagi. Ini membutuhkan waktu 2 menit lagi. Secara total, kita punya waktu 15 menit. Baru-baru ini, Mark merasakan ketidaknyamanan pada lututnya, jadi dia memutuskan untuk pergi ke dokter. Setelah memeriksa pria itu, dokter spesialis memberinya selembar kertas dan berkata, "Ini solusinya." Dan kemudian dia meninggalkan ruangan. Inilah yang tertulis dalam catatan itu. Apa yang dimaksud oleh dokter itu? Solusinya adalah painless operation atau operasi tanpa rasa sakit. Huruf yang dihilangkan terbaca pain atau rasa sakit. Dengan demikian, Mark harus menjalani operasi tanpa rasa sakit. Thomas sedang mengobrol dengan rekan kerjanya dan dia bertanya berapa banyak anak yang dia miliki. Thomas menjawab dia punya 3 anak. Ketika sang rekan bertanya tentang usia mereka, Thomas menjawab, "Hasil kali usia mereka adalah 72 tahun, dan jumlah usia mereka sama dengan nomor rumahku." Rekannya bingung. Saat berikutnya dia diundang ke rumah Thomas. Dia memperhatikan nomor rumahnya, dan tetap saja dia tidak bisa mengetahui usia anak-anak Thomas. Thomas memutuskan untuk membantunya. "Oh iya, aku lupa memberitahu bahwa anak yang paling tua suka puding coklat." Setelah itu, rekannya mengetahui usia ketiga anak tersebut. Kalau kamu, paham nggak? Anak-anak itu berusia 3 tahun, 3 tahun, dan 8 tahun. Kunci dari teka-teki ini adalah sang rekan kerja mengetahui jumlah usia anak-anak tersebut. Tapi dia masih tidak tahu berapa usia anak-anak Thomas karena dia terjebak di antara beberapa kemungkinan. Untuk mempersempitnya, hanya 2 set angka yang dikalikan dengan 72 yang memiliki jumlah yang sama. Dan saat itulah Thomas mengungkapkan bahwa anak sulungnya menyukai puding coklat. Hanya set terakhir dari kedua himpunan ini yang memiliki usia anak tertua yang lebih jauh. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan yang gelap. Ada lilin, tungku kayu, dan lampu gas di sana. Kamu hanya memiliki 1 korek api. Apa yang kamu nyalakan lebih dulu? Pertama-tama, kamu harus menyalakan korek api.
Kelima kantong emas ini semuanya terlihat identik. Masing-masing kantong berisi 10 keping emas. Namun, salah satu dari 5 kantong tersebut berisi emas palsu. Emas asli dan emas palsu tampak sangat identik, kecuali dalam hal beratnya. Setiap keping emas palsu memiliki berat 1,1 ons, sementara sepotong emas asli memiliki berat 1 ons. Kamu punya timbangan digital yang sangat akurat, tapi kamu hanya dapat menggunakannya sekali saja. Bagaimana kamu bisa menentukan kantong mana yang berisi emas palsu? Kamu harus mengambil 1 keping emas dari kantong pertama, 2 keping dari kantong kedua, 3 keping dari kantong ketiga, 4 keping dari kantong keempat, dan 5 keping dari kantong kelima. Jika angka pada timbangan berakhir koma 1, kamu akan tahu bahwa kantong pertama berisi emas palsu. Jika angkanya berakhiran koma 2, maka emas palsu ada di kantong kedua, dan begitu seterusnya.